Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan Arab Saudi harus mengakui Israel jika ingin memperoleh kerjasama nuklir sipil dari Washington. Trump menyebut persyaratan itu mencakup keharusan Riyadh bergabung dalam Abraham Accords sebelum kesepakatan resmi disetujui. Menurut Trump, program nuklir tersebut hanya diperuntukkan bagi kepentingan sipil dan tidak boleh digunakan untuk pengayaan uranium. Gedung Putih memastikan syarat tersebut telah disampaikan langsung kepada para pemimpin Arab Saudi dalam beberapa kesempatan. Pemerintah Amerika Serikat juga menegaskan kesepakatan bernilai miliaran dolar itu akan dibatalkan apabila Arab Saudi menolak persyaratan tersebut. Pihak Israel menyambut baik sikap Trump dan menilai bergabungnya Arab Saudi ke Abraham Accords akan menjadi langkah besar bagi perdamaian kawasan. Namun sejumlah tokoh Israel tetap mengingatkan bahwa program nuklir sipil berpotensi berkembang menjadi program militer di masa depan. Sejumlah pakar nuklir dan anggota parlemen Amerika Serikat juga menyuarakan kekhawatiran terkait risiko proliferasi nuklir di kawasan Timur Tengah. Mereka menilai pemberian akses pengembangan program nuklir kepada Arab Saudi dapat memicu persoalan keamanan yang lebih besar. Hingga kini Arab Saudi belum memberikan tanggapan resmi dan tetap menyatakan normalisasi hubungan dengan Israel bergantung pada terbentuknya negara Palestina yang berdaulat. אנחנו ערוכים לכל תרחיש. אני יכול להגיד לכם רק דבר אחד. Amerika Serikat mulai menyelidiki dugaan keterlibatan Rusia setelah serangan drone Iran berhasil menghantam sejumlah fasilitas rahasia CIA di Timur Tengah. Washington mencurigai Moskow ikut membantu Teheran baik melalui data penargetan maupun teknologi drone yang lebih canggih. Mengutip
Mengutip Reuters, 4 sumber yang mengetahui penyelidikan tersebut mengatakan komunitas intelijen Amerika Serikat hingga kini belum menyimpulkan secara pasti peran Rusia dalam serangan itu. Namun, akurasi serangan dan hubungan militer yang semakin erat antara Moskow dan Teheran membuat dugaan tersebut menjadi fokus penyelidikan. Sedikitnya, 2 fasilitas CIA dilaporkan menjadi sasaran sejak Maret lalu, yakni stasiun CIA di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Riyadh, Arab Saudi, serta 1 lokasi lain di Irak Timur. Sejumlah sumber juga menyebut ada fasilitas tambahan yang ikut diserang, meski lokasinya tidak diungkap karena alasan keamanan. Menurut 2 pejabat barat, serangan di Riyadh diduga menggunakan drone Shahed versi terbaru yang telah ditingkatkan kemampuannya. Salah satu drone disebut lebih dulu merusak bagian luar gedung, kemudian drone kedua masuk melalui celah tersebut sebelum meledak. Tidak ada korban jiwa dalam insiden itu. Sejumlah analisis intelijen juga mendalami kemungkinan Rusia memasok sistem navigasi satelit Kometa M yang disebut mampu meningkatkan akurasi drone Iran. Teknologi itu sebelumnya juga pernah dikaitkan dengan kerjasama pertahanan Moskow dan Teheran, meski Kremlin membantah tuduhan tersebut. Hingga kini, CIA, Gedung Putih, pemerintah Arab Saudi maupun Rusia belum memberikan komentar resmi. Sementara itu, sejumlah mantan pejabat intelijen Amerika Serikat menilai dugaan bantuan Rusia bukan hal yang mengejutkan, mengingat hubungan strategis kedua negara yang terus menguat di tengah memanasnya konflik dengan Amerika Serikat. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir bergabung dengan lebih dari 4.000 massa Yahudi yang memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa di bawah pengamanan ketat polisi Israel. Penyerbuan itu berlangsung bertepatan dengan hari puasa Yahudi Tisha B'Av dan kembali memicu ketegangan di kawasan Yerusalem Timur. Polisi Israel juga mengizinkan sebagian massa menggelar ritual doa Yahudi di Kompleks Al-Aqsa yang dinilai melanggar status quo yang telah berlaku sejak 1967.
Menurut Departemen Wakaf Islam di Yerusalem, lebih dari 2.300 pemukim Yahudi telah memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa sejak Rabu malam. Aksi tersebut mendapat pengawalan ketat aparat keamanan Israel selama para pemukim berada di kawasan yang menjadi situs suci umat Islam itu. Pemerintah Provinsi Yerusalem menyebut kehadiran Ben-Gvir sebagai bentuk eskalasi berbahaya yang mencerminkan dukungan resmi pemerintah Israel. Di bawah pengaturan status quo, hanya umat Islam yang diperbolehkan melaksanakan ibadah di kompleks Masjid Al-Aqsa. Masuknya ribuan pemukim dan pejabat Israel ke kawasan tersebut kembali memicu kecaman dari berbagai pihak. Hamas dan pemerintah Yordania mengecam keras aksi tersebut karena dinilai memperburuk ketegangan di Yerusalem. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kesal kepada Yordania setelah 3 prajurit Washington tewas kena serangan Iran di negara tersebut. Saat bicara dengan Presiden Lebanon Joseph Aoun, Trump mengatakan insiden tersebut tidak akan terjadi jika serangan ditangani oleh pasukan atau personil Amerika Serikat. 3 prajurit Amerika Serikat tewas dalam serangan Iran di Yordania pada Jumat 17 Juli 2026 lalu. Serangan itu menghantam pangkalan militer Amerika Serikat dan menghancurkan sistem radar Washington, menurut klaim Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Sejak perang pecah, negara-negara Arab memang menjadi sasaran empuk Iran dalam membalas aksi Amerika Serikat. Menurut Iran, negara-negara tetangganya itu menyimpan aset militer Amerika Serikat dan membiarkan pasukan Amerika Serikat meluncurkan serangan dari wilayah mereka. Bahrain, Kuwait, Qatar, Oman, Uni Emirat Arab atau UEA,
hingga Arab Saudi telah membantah hal tersebut dan menegaskan tak akan terlibat dalam pertempuran. Sebelumnya, Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengatakan tentara-tentara Amerika Serikat telah tewas dan sistem radar hancur di Yordania. Selain itu, fasilitas milik perusahaan Amerika Serikat seperti Amazon di Bahrain telah menjadi sasaran sebagai balasan atas serangan Amerika terhadap Iran. IRGC mengatakan Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth telah menggambarkan tentara-tentara yang tewas sebagai pahlawan sambil menyembunyikan jumlah korban sebenarnya. זה החולצה אוריגינלי, אין בכל הארץ. זה רק בכל הארץ, זה רק מספרד. מכרו את כל הארגנטינאים. Erika Guevara Rosas, Direktur Senior Riset Advokasi Kebijakan dan Kampanye Amnesty International, mendesak agar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu segera ditangkap dan diproses secara hukum di Mahkamah Pidana Internasional. Pernyataan tersebut sejalan dengan sikap Wali Kota New York Zohran Mamdani yang sebelumnya menyatakan bahwa Netanyahu harus ditahan apabila berkunjung ke New York. Melalui unggahan di platform X, Rosas menegaskan bahwa pemerintah Amerika Serikat perlu menunjukkan komitmen terhadap penegakan hak asasi manusia serta menghormati prinsip supremasi hukum. ICC diketahui telah menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu pada 2024. Pengadilan itu menuduhnya terlibat dalam dugaan kejahatan perang yang terjadi selama konflik di Gaza. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres, menilai penderitaan yang terus dialami warga Gaza harus segera diakhiri. Dalam unggahannya di X, dia mengatakan bahwa meski sempat diumumkan adanya gencatan senjata, masyarakat sipil tetap menjadi korban setiap harinya. Guterres juga menyebut banyak warga kehilangan nyawa di rumah
lingkungan tempat tinggal, hingga ketika menjalankan aktivitas sehari-hari. Menurutnya, situasi tersebut terjadi seiring meningkatnya kontrol Israel atas wilayah Gaza. Escuché las palabras cuando dijo que echaba por Argentina, digamos por Javier Milei. Seguida las palabras surgían. You're a great friend. We support you. We support Argentina in so many ways, including tomorrow. Good luck. אני לא מסתיר את זה שאני אוהב את ארגנטינה. אני חושב שרוב אזרחי ישראל אוהבים את ארגנטינה כי הנשיא מילי עשה מהפכה. היחסים של ארגנטינה איתנו ואין לנו ידידים גדולים יותר וטובים יותר. ולכן אנחנו תומכים בו. Vamos Argentina. זהו, vamos ארגנטינה. Vamos Argentina. vamos. מצוין. בהצלחה. תודה. See, and in some neighborhoods, as New Yorkers can smell, smoke from the Canadian wildfires is over our city. What the experts say is that today is expected to be the worst day of this event. The state has forecast air quality in the unhealthy range for the New York City region, and I want to be clear about what that word means in this instance. זה החולצה האוריגינלית, אין בכל הארץ. זה רק בכל הארץ, זה רק מספרד. מכרו את כל הארגנטינאים. תודה רבה. Saludos de mi parte y agradezco siempre su generosidad para conmigo. Además es un amigo. Escuché las palabras cuando dijo que echaba por Argentina, digamos por Javier Milei. Seguida las palabras surgían. You're a great friend. We support you. We support Argentina in so many ways, including tomorrow. Good luck. אני לא מסתיר את זה שאני אוהב את ארגנטינה. אני חושב שרוב אזרחי ישראל אוהבים את ארגנטינה כי הנשיא מילי עשה מהפכה. היחסים של ארגנטינה איתנו ואין לנו ידידים גדולים יותר וטובים יותר. ולכן אנחנו תומכים בו. Vamos Argentina. זהו, vamos ארגנטינה. Vamos Argentina. vamos. מצוין. בהצלחה. תודה. As New Yorkers can see, and in some neighborhoods, as New Yorkers can smell, smoke from the Canadian wildfires is over our city. What the experts say is that today is expected to be the worst. Otoritas Prancis mengevakuasi lebih dari 10.000 warga setelah kebakaran hutan meluas dengan cepat di Departemen Gironde, wilayah barat daya negara itu. Evakuasi dilakukan sepanjang malam sebagai langkah pencegahan untuk menjamin keselamatan warga yang berada di sekitar lokasi kebakaran. Kobaran api dilaporkan telah menghanguskan lebih dari 2.000 hektar lahan dan terus meluas ke sejumlah wilayah. Kebakaran bermula di dekat Komune Saumos, kawasan yang berada tidak jauh dari Arcachon Basin sebelum menjalar ke arah barat daya. Sedikitnya 500 personel pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan api yang hingga kini masih sulit dipadamkan. Kebakaran hutan tersebut dipicu gelombang panas ekstrim yang melanda sebagian besar wilayah Prancis dalam beberapa pekan terakhir. Pada akhir Juni lalu, Badan Meteorologi Prancis bahkan mengeluarkan peringatan cuaca di 72 dari 96 departemen di seluruh negeri. Peringatan tersebut menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah karena suhu udara terus meningkat di berbagai wilayah. Di sejumlah daerah suhu udara dilaporkan mendekati 40 derajat Celcius, bahkan melampaui angka tersebut di beberapa titik. Gelombang panas ekstrim itu membuat risiko kebakaran hutan semakin tinggi dan memaksa ribuan warga meninggalkan rumah demi keselamatan.
Liga, Liga Tiarose.